Sugeng dalu sedaya kadang Nusantara. Niki malam hari ini kalih kula Kang Joyo mau menjelaskan tentang adat Jawa dan ritual Jawa. Dan yang pertama-tama dari saya, salam rahayu untuk semua yang menonton video ini, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Yang pertama kali kita bahas tentang adat Jawa yang membumi di Nusantara dan yang selalu menjadi konflik untuk bagi para seperti agama pendatang baru. Dan hari ini saya mau menjelaskan tentang dupa atau ratus, kalau orang Jawa bilang ya, dupa atau ratus. Ada yang bilang ini musyrik, syirik, dan tidak tahu tempat di mana tempatnya musyrik, di mana tempatnya syirik. Ini adalah suatu wangi-wangian, dan Kanjeng Nabi pun pernah berpesan sama sahabat dan sama pengikutnya, suruh memakai wangi-wangian agar apa? Agar khusyuk dalam berdoa, agar khusyuk dalam melakukan sembahyang apapun. Dan dari semua agama yang ada di Indonesia ini banyak yang menggunakan dupa atau candu ini untuk sembahyang atau ritual agar berdoa kepada Sang Hyang Widi, agar berdoa kepada Tuhan itu bisa khusyuk dan bisa menjiwai tentang doa yang apa yang mau diinginkan dari seorang tersebut. Dan di bumi saya ini, Jawa Timur, banyak orang yang tidak tahu menahu seperti dupa ratus ini, hanya bilang syirik, musyrik, syirik, dan musyrik. Dan sini saya jelaskan, ini hanya perantara wangi-wangian untuk mengkhusyukkan hati dan pikiran kita, atau mengheningkan hati dan pikiran kita dengan wangi-wangian ini, agar doa kita atau dzikir kita atau sembahyang kita sampai pada tujuan ke titik nol dan sampai pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau ada yang bilang syirik atau musyrik, jangan ditelan mentah-mentah dulu, karena ini adat dari leluhur nenek moyang kita yang tidak yang kita uri-uri, dan kita sebagai orang Jawa tidak bisa menghilangkan wangi-wangian seperti dupa atau kemenyan. Maka kita orang Nusantara pun dari adat-adat dari semua suku, semua agama, banyak yang menggunakan wangi-wangian ini. Dan di Jawa Timur pun sekarang banyak konflik yang dupa ini adalah klinik lah, inilah apalah. Kalau kita sebagai orang pribumi atau orang Jawa, ini ada warisan adat budaya leluhur kita, agar kita bisa hening, agar kita bisa mencapai titik doa yang sangat dalam, dan itu yang akan dikabulkan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dari dupa ini memang kadang kita harus benar-benar meniatkan waktu menyalakan. Niatnya apa? Bertujuan untuk wangi-wangian biar khusyuk dalam kita berzikir atau berdoa kepada Tuhan. Ada yang niatnya jelek, ada yang niatnya jelek, misalnya niat jelek dia menyalakan dupa untuk memanggil perewangan atau jin sebagainya, untuk menyerang salah satu orang atau disakiti, ya, itu yang buruknya. Yang baiknya ada seperti berdoa tadi, berzikir agar kita sampai kepada titik tujuan, kehening, ke tempat yang nol. Ada juga yang buruk tadi, seperti yang saya bilang kan, memanggil seperti danyang, jin, perewangan, atau makhluk gaib dipanggil untuk melukai sesama jenis, dan itu yang tidak diperbolehkan dalam semua agama.
uh, dan kita harus mengambil sisi baik dari sebuah alat. Ini adalah alat atau bensin, atau kalau bisa dibilang kalau HP pulsa. Ini adalah alat, kita gunakan sebaik-baiknya. Contoh korek dari yang kita nyalakan. Ini korek, misalnya korek. Ini bisa dibilang syirik, bisa dibilang musik. Contoh, kita nyalakan, baru kita membakar rumah atau membakar orang, itu kan tidak boleh. Kalau korek dinyalakan untuk membakar apa? Membakar kayu, untuk menganak nasi, untuk membakar sampah, itu kan baik. Jadi kita jangan menelan mentah-mentah tentang persepsi seseorang membakar seperti dupa atau kemenyan. Kita sendiri harus berpikiran yang baik. Jika ada orang yang membakar dupa atau kemenyan, berpikiran yang baik agar kita tidak punya pikiran yang jelek dari seseorang itu yang membakar dupa itu. Mbak Joyo, ya, kenapa kok membakar dupa ganjil 1, 3, 7? Karena gini ya, Mas Tom, semua di dunia ini ganjil. Karena Tuhan itu ganjil. Tuhan itu cuma satu, ganjil. Jadi kenapa orang membakar dupa itu pasti ganjil? 3, 1, atau 7, atau 9. Itu karena Tuhan itu ganjil, satu. Jadi orang menafsirkan setiap membakar dupa itu pasti ganjil, 1, atau 3, atau 7. Dan untuk artinya itu gimana Mbak Joyo? 1 artinya apa, 3 artinya apa, dan 7 artinya apa? Oke, jadi gini Mas Angga, kalau 1 itu artinya kita nyawiji kepada Gusti. Ini sebenarnya tentang tentang istilahnya kemantapan. Ada orang yang bakar 1 sudah mantap agar dia menyatu dengan Tuhan Yang Maha Esa. Kalau yang 3 ini mengartikan Tritunggal. Kalau orang Jawa bilang Sekti, Sayekti, Wicaksono. Ini kadang orang ada yang bakar 3, sebenarnya cuma mantap dari hatinya yang mau memakai tadi. Ada juga yang 7, agar bisa menembus 7 lapisan langit, 7 lapisan bumi. Dan untuk Mbak Joyo ya, kan dupa itu beraneka ragam, ada yang cendono, ada yang melati, dan ada yang berwarna-warna lah. Itu gimana? Itu wangi-wangian yang istilahnya yang sang pemakai itu relate-nya, cocoknya di wangian yang mana. Ada orang yang cocok di pas dupanya baunya yang melati. Oh, aku cocok yang bau ini, akhirnya dia membakar yang melati. Ada yang cocok ke bau istilahnya cendono. Oh, dia cocok-cocokan aja ya Mas Tommy. Dan waktu kita membakar dupa itu di mana yang tidak boleh, tempat yang dilarang maksudnya? Kalau sebenarnya kalau menurut pendapat saya ya Mas Tom, membakar dimanapun sebenarnya boleh, bahkan di masjid pun tuh boleh. Kita tinggal ngikuti sang pemilik masjid aja. Kalau sama yang pemilik masjid boleh ya kita bakar. Sebenarnya di semua tempat boleh kita membakar dupa. Masalahnya orang bakar dupa pasti ada perlu dengan siapa? Kalau kita ngambil sisi baiknya, perlu dengan Tuhan. Kalau kita ambil sisi buruknya, mengambil setan di situ buat ini. Jadi kita ambil sisi baiknya. Dan untuk Mbak Joyo ya, ini kan di channel Pangerten. Untuk saran-saran untuk pemirsa yang melihat, kan kini sudah mepet waktunya.
bisa dikasih tahu apa aja yang menurut Mbak Joyo nanti bisa dipakai untuk pemirsa dan tidak boleh dipakai untuk dupa? Oke ya, gini ya pemirsa ya. Pemirsa ya, kalau orang adat Jawa ya, suka budaya Jawa dan leluhur kita, menghargai leluhur kita, bakar aja dupa enggak apa-apa. Setiap kita sholat, maksudnya sholat di rumah ya, sholat tahajud atau kita bakar samping kita sambil berzikir, enggak apa-apa, itu enggak masalah. Itu enggak istilahnya kayak syirik atau sebagainya, enggak apa-apa. Dan bakar aja sebagai wangian, rasakan dikir, nggak pakai dupa, nggak pakai wangi-wangi sama sekali, terus dikir kasih dupa sampingnya, bakar dupa. Istilahnya apa, gunung kawi, apa melati, sampai bedakan. Nanti pasti, oh iya, kalau baunya wangi pasti kusuknya tertuju pada satu titik. Jadi tidak, istilahnya pikirannya nggak gerambiang kemana-mana. Jadi kewangi-wangian sama titik ke dikirnya tadi. Oke. Gimana Mbak Joyo? Silakan dilanjutkan. Dan nggak usah takut nanti kalau membakar dupa ada yang datang, ada yang gini, nggak usah takut. Selama kita tidak memanggil seperti jin, berewangan, danyang, dan kita tidak memanggil apa-apa, kita niatnya membakar dupa sambil menyalakan gini ya, misalnya niat saya membakar dupa untuk wangi-wangian agar saya istilahnya berzikir atau sembahyang kusuk menghadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu aja. Oke Mbak Joyo, di channel Pangerten ini ya kan, semuanya ini adalah versi dari Mbak Joyo. Nah sekali kan, walau kadang pemirsa juga mungkin ada yang memiliki adat yang berbeda, ada yang A dan B dan C, itu semua boleh-boleh saja ya Mbak Joyo? Ya boleh, karena setiap orang pemikirannya berbeda, kawruhnya berbeda, terus tingkat pengertian dari salah satu ilmu itu berbeda semua. Monggo silahkan. Dan silakan ditutup Mbak Joyo. Oke ya, sedulur seluruh Nusantara ya, cukup sampai di sini pengertian tentang dupa atau wangi-wangian warisan dari leluhur kita ya. Siapa tahu besok ada waktu lagi kita sambung dengan adat-adat Jawa yang lainnya dengan versi saya ya tentunya. Oke. Rahayu Sugeng Dalu.